Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak berkutik ketika digeruduk sejumlah mahasiswa yang mencecar pertanyaan terkait polemik di sektor perpajakan. Momen ini terjadi di Balai Purnomo Prawiro, Visip UI Depok, usai Menkeu melangsungkan kuliah umum. Inilah momen ketika sejumlah mahasiswa menggeruduk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan. Salah satu mahasiswa menuntut Sri Mulyani menjawab 3 pertanyaan yang dititipkan orang tuanya. Sementara mahasiswa lain menyoroti soal pemotongan dana transfer ke daerah yang menurutnya berdampak pada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Terkait pemotongan transfer ke daerah seperti apa? Di daerah akhirnya PBB Namun alih-alih memberikan penjelasan, Sri Mulyani pun bergeming. Ia tidak merespon semua pertanyaan tersebut dan memilih bergegas menuju kendaraannya dengan dikawal ajudan dan petugas keamanan. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo memastikan pihaknya melalui Polda Metro Jaya akan menelusuri temuan baru dari keluarga Aryan Daru. Di sisi lain, pemirsa, pihak TNI mengaku siap jika diminta untuk membantu mengusut kematian Aryan Daru. Namun, hingga kini pihak TNI belum menerima permintaan tersebut secara resmi maupun lisan. Apa yang menjadi petunjuk ini tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap menerima informasi itu ya baik secara resmi maupun lisan tentang permintaan bantuan itu ya tentunya kalau yang diminta bantuan ya kita siap, tapi nanti tergantung lagi apa kemampuan TNI yang bisa diperbantukan untuk itu ya. Jadi kan harus selama ini kan sudah benar kepolisian, saya rasa sudah cukup lah ya. Tapi kan nanti kita lihat karena saat ini TNI belum menerima permintaan itu ya. Tapi kalau misalnya pada Pak Prabowo menginstruksikan apakah akan ada kerjasama nantinya dengan Polri ya? Kalau tentara itu kan sifatnya pemasangan perintah, sumpahnya kan gitu. Nah, kan sumpah prajurit yang ketiga itu tidak membuat perintah atau keputusan. Nah, gitu. Jadi kita kerjakan apa yang bisa TNI berikan untuk membantu kita. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum keluarga diplomat Aryan Daru menyebut ada rangkaian pidana di kematian diplomat Kemenlu tersebut. Pihaknya menduga ada keterlibatan pihak profesional di balik kematian Aryan Daru Pangayunan. Kematian almarhum ada satu rangkaian tindak pidana, tidak berdiri sendiri. Dan kalau dikatakan masalah sidik jari dan sebagainya, sekarang pembunuh-pembunuh profesional yang mempunyai keahlian khusus, mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contohnya sarung tangan tanpa jejak, tidak meninggalkan sidik jari dan sebagainya. Kalau orang sudah niat untuk menghabisi seseorang, pasti sudah melakukan persiapan. Ya, sebelumnya pemirsa, aliansi masyarakat dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di DPR. Masa menolak kenaikan tunjangan anggota dewan. Karena mereka naik gaji, pajak dilimpahkan ke rakyat. Ribuan orang memadati kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta sejak Senin pagi. Mereka menyampaikan orasi dan tuntutan mereka terkait tunjangan anggota DPR. Mereka menyoroti tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal lantaran terjadi saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Dari luar Jakarta untuk kendaraan bermotor, lalu mereka melihat ada aksi pada hari ini dan mereka... Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah lama diam, keluarga almarhum Aryan Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana.
Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi dua penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Untuk melancarkan keinginannya, pihak keluarga melalui ayah almarhum Arya Daru meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada kepolisian agar bisa segera dilakukan penyelidikan ulang. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara, polisi menyimpulkan kematian Arya Daru tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di kawasan gedung DPR RI hingga Senin malam, perjalanan komuter lain lintas Tanah Abang Palmerah sempat ditutup sementara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan serta menjaga fasilitas umum yang ada. Ratusan penumpang arah Rangkas Bitung tertahan di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan penumpang memilih duduk menunggu di dekat peron Tanah Abang sambil menunggu informasi apakah kereta yang mereka tumpangi sudah bisa melintasi stasiun Palmerah. Sebelumnya, KAI Komuter menginformasikan bahwa hingga pukul 19 WIB, kondisi jalur kereta api di lintas Tanah Abang Palmerah masih belum dapat dilalui akibat masih adanya kerumunan masyarakat di sekitar jalur. Untuk mengantisipasi kepadatan pengguna yang berada di stasiun Palmerah dan akan menuju arah Serpong, Rangkas Bitung, KAI Komuter melakukan rekayasa perjalanan komuter lain dari arah Kebayoran menuju Palmerah menggunakan satu jalur.